Shalom, pecinta channel YouTube Sintua Junjungan Manado. Kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu Advent ketiga di tanggal 13 Desember tahun 2020. Mari ambil Alkitab kita dan kita sama-sama persiapkan diri kita. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Engkau membuat satu hari yang indah untuk kami bisa bertemu kembali di channel yang kami sayangi ini Tuhan. Saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, supaya lebih dalam lagi Tuhan pengertian kami tentang firman-Mu. Saat ini, waktu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita, yaitu epistel Minggu Advent ketiga, tanggal 13 Desember tahun 2020 yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita semua. Silakan sahabat di rumah memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Topik minggu kita atau tema minggu kita untuk minggu depan mengatakan hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita harus berlomba-lomba untuk hidup tak bercacat menjelang kedatangan Tuhan. Sebagai contoh, sekarang medsos itu sudah luar biasa. Melalui handphone Anda, smart handphone Anda bisa menggenggam dunia. Anda sekali klik bisa melihat apa saja yang ada di dunia ini. Ya, mau menuju kebinasaan, mau menuju kepada kehidupan kekal, ada di dalam genggaman Anda. Sebagai contoh, seberapa jauh Anda lebih penasaran terhadap konten-konten yang tidak senonoh, yang berhubungannya dengan artis, ya, yang berhubungan dengan dugaan artis melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ketimbang konten-konten YouTube dari para pekabar-pekabar Injil. Ya, kalau ada sedikit saja judul yang berbau artis-artis, ya, dalam 1 menit ribuan orang menonton. Tapi konten-konten tentang pemberitaan firman Tuhan dalam 1 bulan paling puluhan yang menonton. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan hati manusia adalah kepada kebinasaan, bukan kepada kehidupan kekal. Oleh karenanya, nats atau tema atau topik Minggu Advent ketiga sangat relevan pada saat ini. Hubungannya terhadap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim, yaitu hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Mari kita berlomba-lomba atas pertolongan Roh Kudus. Kita berjuang untuk hidup tak bercacat di hadapan Tuhan Yesus Kristus, karena darahnya yang telah tercurah di Golgota itulah sesungguhnya yang telah menguduskan kita, melayakkan kita, melayani Dia, menyembah Dia, berdoa kepadanya, menerima berkat yang datang daripadanya. Darahnya yang kudus yang melayakkan. Tapi kalau kita tidak berkomitmen untuk menjauhkan hal-hal yang
bertentangan dengan firman Tuhan, berarti kita menolak karya keselamatan yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Nah, kembali kepada epistel kita yang diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya kembali membaca ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel yang dibuang dari Babel, dan Tuhan melepaskan mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem setelah sekian puluh tahun hidup di dalam pembuangan di Babel. Dan pembuangan di Babel itu menjadi mimpi buruk bagi mereka, pengalaman buruk bagi mereka. Dan pertolongan Tuhan itu datang saatnya mengembalikan mereka kembali ke Sion, ke Yerusalem. Ya, jadi mereka sangat rindu akan rumah Tuhan yang ada di Sion, di mana dulu mereka hidup di sana untuk menyembah, memuji Tuhan Allah Israel. Lalu mereka ditawan, dibawa ke Babel, mereka jauh dari Sion, dari Yerusalem, mereka rindu. Nah, tiba saatnya Tuhan membebaskan mereka. Tuhan membawa mereka langsung ke Sion dan kembali untuk beribadah di Bukit Sion. Walaupun sesungguhnya bangunan itu telah runtuh, namun mereka bersukaria, bersukacita, sebab tidak terpikirkan oleh mereka bisa kembali ke Sion. Mereka bisa kembali ke Yerusalem. Makanya di nas ini dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mereka seolah-olah bermimpi. Nyata enggak ya? Nyata enggak ya? Tuhan membawa kita ke Sion, nyata enggak ya? Seolah-olah bermimpi. Demikian juga saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Mungkin kita hidup di dalam pergumulan rumah tangga, permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, kesulitan. Apapun bentuknya perkara itu datang, badai itu datang di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Allah Bapa kita itu berkenan menolong kita, sehingga kita terbebas menjadi orang-orang berkemenangan. Biasanya kita juga seperti mimpi ya. Sepertinya tidak mungkin, tapi ini kenyataan ya. Tuhan yang menolong, puji Tuhan, seperti mimpi, ya, seperti mimpi. Nah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan itu membuat sesuatu yang luar biasa sehingga kita seolah-olah bermimpi. Nah, sesuai dan selaras dengan nats firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Selaras dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 2 pasal 9. Apa dikatakan di sana? Tapi seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita hidup mengasihi Dia, setia kepadanya, pertolongan Tuhan itu seperti mimpi. Apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terserbit di dalam hati manusia, itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dengan satu syarat, kita lebih mengasihi Dia. Pikiran kita harus lebih condong kepada Dia. Hati kita harus lebih condong kepada Dia, tidak pada yang lain. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, pasti menikmati perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Pasti melihat perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia Allah yang besar dan heran. Dia siap melakukan perkara-perkara yang besar kepada kita. Namun, seperti pengajaran Tuhan Yesus berkata, setia dulu dalam hal-hal kecil, maka Dia akan memberikan engkau kepada perkara-perkara yang besar. Kembali lagi setia. Kata kuncinya adalah setia, mengasihi Dia. Kalau kita rindu ingin menikmati perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, saya dan kita harus setia dulu. Demikian. Ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar.
Oleh karena kita harus bersuka cita. Tuhan hanya menciptakan kesukaan besar dalam kehidupan kita. Dia membuat sukacita dalam kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yul pasal 2 ayat 21. Apa dikatakan di sana? Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Kita tidak perlu takut menghadapi permasalahan hidup, pergumulan hidup. Kalau kita setia kepadanya, kalau kita mengasihi Dia, jangan takut, sebab Allah melakukan perkara yang besar. Lanjut di ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Jadi walaupun mereka telah dibebaskan oleh Allah, Allah Bapa telah membawa mereka kembali ke Sion, namun mimpi buruk selama bertahun-tahun di Babel itu masih terngiang-ngiang, sehingga mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam kemerdekaannya itu tetap mereka berdoa kepada Tuhan, mengatakan, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Berpuluh-puluh tahun mengalami kesusahan, penderitaan, mimpi buruk, ya, membuat mereka selalu terngiang-ngiang. Namun itu semua tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang lemah, berputus asa, dan stres. Namun mereka tetap berseru di dalam doanya, mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Tidak pada kepintaran kita, tidak pada kehebatan kita, tidak pada kekuatan kita. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Lalu di ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Seberat apapun penderitaan kita, sebesar apapun permasalahan hidup kita, tekun dan setialah kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia sanggup membebaskan kita. Jadi di dalam segenap penderitaan kita, kita menangis, kita menderita, namun tetap setia kepada Tuhan. Janji Tuhan, seperti yang tertulis di ayat 5 dan 6 tadi, bahwa kita akan tetap berhasil. Dikatakan di sana akan menuai dengan bersorak-sorai. Tidak sia-sia tetesan air mata kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sia-sia kesetiaan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat ini dikatakan akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi kesimpulannya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, di masa Advent ketiga kita merenungkan, mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan berjuang atas kekuatan dari Roh Kudus untuk hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Darahnya yang kuduslah yang sesungguhnya menyucikan kita, menguduskan kita, melayakkan kita. Namun kita harus berkomitmen. Sebagai bukti kita bersyukur telah menerima berkat anugerah keselamatan itu, berkomitmen untuk hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama. Yang kedua, atas semua pergumulan hidup, atas semua permasalahan hidup, kita tidak perlu menyalah-nyalahkan Tuhan. Tuhan sudah memberi kata kuncinya, yaitu setia, setia, setia kepadanya dan mengasihi Dia, sebab di dalam segala tetesan air mata Dia hadir. Dan Dia membuat kita bersorak-sorai. Selaras dengan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Apa dikatakan di sana? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan menjauh dari Tuhan. Mengalami permasalahan hidup, pergumulan, jangan menjauh dari Tuhan. Tetaplah setia. Mari kita hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Selamat menjelang hari Advent ketiga, hari Minggu yang mendatang. Kita siapkan hati dan pikiran kita dan keluarga kita. Mari kita pergi beribadah, berduyun-duyun di rumah Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, dan mendengarkan firman Tuhan di rumahnya. Namun dengan tetap menjaga disiplin kesehatan kita, yaitu
pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu menjelang hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan berkat firman Tuhan hari ini. Kiranya firman-Mu hari ini menjadi suluh, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber inspirasi, menjadi berkat bagi setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari boleh menjadi saksi-Mu. Jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkan. Kuasa-Mu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang lemah kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Berkati semua apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan jemaat-Mu. Sebagai pekebun, sebagai petani, sebagai peladang, yang bekerja di instansi swasta, pemerintah, berkati jemaat-Mu Tuhan berkelimpahan, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu, bagi keluarga, bagi pelayanan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali pada video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap maju di dalam Tuhan.